Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi wa Ibnu Rajab rahimahumullahu taala, di mana kita sampai pada hadis yang keberapa? Hadis yang ke-31. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang sudah belajar ilmu hadis, terutama santri Ma'had Al-Mughni. Hadis ini disebut hadis apa? Ada kata-kata ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Hadis ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin. Thumma idza qara'ta ba'da dzalik, yani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza mansubun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis marfu' laysa bimawquf. Hadis apa? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Santri Ma'had Al-Mughni atau secara umum yang sudah belajar ilmu hadis. Enggak bisa jawab push up 30 kali habis kajian, lupa, baru Sabtu kemarin. La, ja'a rajulun. Rajulun. Mas muhadzar rajul. Siapa nama orang ini? Berarti hadis apa? Mubham. Taib. Kajian kelas Ma'had baru hari Sabtu kemarin. Hari Senin sudah lupa. Betul tidak? Ajib. Dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, orang tersebut bertanya, ini adalah sahabat yang tidak disebutkan namanya. Ini adalah hadis mubham. Ini istilah di ilmu hadis. Ya, ini istilah di ilmu hadis. Bagi yang belum belajar ilmu hadis, maka bisa dipahami kalau tidak tahu. Tapi kalau sudah belajar ilmu hadis, apalagi kelasnya baru hari Sabtu kemarin, kemudian sekarang hari Senin sudah tidak tahu, sudah lupa apa yang antum kerjakan selama dari hari Sabtu, Ahad dan Senin, dari subuh tadi sampai maghrib ini. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu habbani Allah wa habbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang sebuah amal. Idza ana amiltuhu, kalau aku melakukannya, kalau aku mengamalkannya, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang akan mencintaiku. Faqala, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thaib, hadis ini marfu', mauquf atau maqtu'?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu'. Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kedepannya, terutama bagi para penuntut ilmu, santri ana sendiri, yakni kedepannya akan ana berikan treatment yang berbeda kalau di kajian ana bertanya sesuatu yang sudah ana ajarkan kemudian tidak bisa dijawab dengan baik. Jelas ini? Taib. Harus begitu supaya tingkat dan kualitas dari ilmu itu terjaga. Masa kajian baru hari Sabtu kemudian Senin lupa? Jelas ini? Jangan mengatakan anak suka marah-marah. Memang santri yang pantas untuk dimarahi. Jelas ini? Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan orang, di tangan manusia,
yuhibbakan nas, maka orang-orang akan mencintaimu. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Nah, sekarang kita lihat di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, dan sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku wahai Rasulullah suatu amalan yang kalau aku lakukan maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang akan mencintaiku. Di sini menunjukkan bagaimana semangat orang ini untuk mencari yakni kebaikan, untuk mengamalkan suatu amalan yang itu membuat dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan poin yang harus kita kejar adalah bagaimana Allah mencintai kita, bukan sekedar bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu poin yang harus kita miliki. Menuntut ilmu ketika kajian, letakkan seluruh HP. Dan kalau antum mau mencatat, mencatatnya bukan di HP, mencatatnya di kitab. Taib, ana masih berikan keringanan kalau bentuknya tab seperti itu. Tapi kalau mencatatnya pakai tidak, ana tidak bisa membedakan antum sedang chattingan atau sedang menulis faedah ilmu. Jelas ini. Antum juga. 3 orang yang ana lihat. Tidak boleh, letakkan itu. Kalau antum mau catat, catat di kitab, catat di buku. Sekarang nggak bawa kitab, salah sendiri, nggak boleh mencatat di HP. Letakkan. Jelas? Taib. Jadi kita lihat di sini bagaimana Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat yang menginginkan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah pemahaman para sahabat. Mereka berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata bahwa yakni laisa sya'an fi an tuhibballah, ya, bukan yakni yang harus dikejar itu adalah bukan masalah engkau mencintai Allah, akan tapi wa inna masya'an fi ayyuhibbakallah, akan tapi yang harus dikejar itu adalah bagaimana Allah, apakah Allah itu sudah mencintaimu atau tidak. Maka penjelasannya mengapa demikian? Apa bedanya antara kita mencintai Allah, Allah mencintai kita? Bukankah memang kita harus mencintai Allah? Naam. Akan tetapi mencintai Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu-satunya hal yang harus kita perhatikan. Itu hal yang wajib. Mencintai kepada cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah itu adalah amalan hati, ya, itu adalah amalan ibadah. Akan tetapi kita lihat tidak boleh seseorang itu merasa aman hanya ketika dia merasa sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang melakukan kesyirikan, berapa banyak orang yang berada di atas din yang menyimpang, atau akidah yang menyimpang, atau manhaj yang menyimpang. Kalau kita tanya kepada mereka, apakah engkau mencintai Allah? Maka mereka semua menjawab, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyembah, yakni orang-orang yang mengkeramatkan pohon yang dikeramatkan, kemudian menyembah kuburan yang dikeramatkan, kemudian menyembah berhala dan seterusnya. Seperti orang-orang Quraisy, mereka menyembah berhala, mengarahkan ibadah kepada berhala-berhala mereka. Akan tapi kalau ditanya siapa Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mencintai Allah? Naam. Itu orang-orang kafir Quraisy. Jadi kita lihat seseorang itu dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus diiringi dengan dia melakukan amalan ibadah sesuai dengan yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus caranya benar, niatnya benar, caranya benar. Ini harus ada 2 hal ini, ikhlas dan ittiba'. Memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mencintai Allah, karena kita takut kepada Allah, karena kita tawakal kepada Allah, karena kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Akan tapi ada poin kedua, yaitu apa? Ittiba', mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada ittiba' ini. Di poin yang kedua ini, inilah yang membedakan, inilah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim tadi. Yang menjadi fokus kita
itu bukan masalah apakah kita mencintai Allah, akan tapi yang menjadi fokus kita adalah apakah kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dicintai oleh Allah, jelas itu sudah mencakup kita mencintai Allah. Karena kalau kita tidak mencintai Allah, tidak mungkin Allah mencintai kita. Ya, itu bagian dari atau pondasi dari keimanan. Keimanan seseorang harus dibangun di atas cinta kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-mahabbah wal khauf war raja. Mahabbah cinta kepada Allah, al khauf takut kepada Allah, ar raja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas? Baik. Kadang-kadang anak kalau sudah agak keras itu kepada santri, jadi habis itu anak merasa kasihan ya. Jadi baik. Tapi habis itu anak kerasi lagi. Baik. Sekarang ini poin pertama, faedah pertama dari yang kita dapatkan dari pertanyaan dari sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menanyakan amalan yang itu bisa membuat Allah mencintainya dan orang-orang mencintainya. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Ini bagian pertama, kalimat pertama untuk menjawab pertanyaan pertama dari sahabat tersebut. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Jadi ini kunci supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zuhud di dunia. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Para ulama menjelaskan yang namanya zuhud itu adalah yakni ketika kita itu tidak melakukan sesuatu yang itu tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang itu tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Kemudian ada tambahannya, sembari memastikan bahwa tujuan utama kita adalah akhirat. Sembari memastikan bahwa motivasi utama kita ya itu adalah akhirat. Yani harus ada dua patokan ini. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau misalkan kita melihat, kita mungkin mulai dari definisi yang salah terhadap zuhud. Sebagian orang meyakini zuhud itu adalah tarkud dunia, meninggalkan dunia. Itu namanya zuhud. Ya, awalnya belum atau tidak mempelajari Islam misalkan, kemudian tiba-tiba tersadarkan, dapat hidayah, masya Allah, intinya hijrah, gitu ya. Setelah hijrah apa? Mahasiswa keluar dari kuliahnya. Betul? Banyak? Banyak. Merasa bahwa itulah yang harus dilakukan, zuhud di dunia. Kalau kita masih memikirkan ilmu dunia, ini sesuatu yang mendistraksi kita dari akhirat. Ini adalah pemahaman yang salah terhadap zuhud. Ya, pemahaman yang salah terhadap zuhud. Jadi kita lihat para sahabat, definisi tadi bahwa zuhud itu adalah tarkud dunia, zuhud adalah meninggalkan dunia, itu tidak sesuai dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat. Mereka ketika misalkan kita lihat ya, mereka melakukan pekerjaan mereka berdagang, mereka kalau di Madinah kebanyakan bertani begitu ya. Jadi kita lihat misalkan para sahabat, Utsman bin Affan misalkan sampai dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Abu Bakar saja kaya, kan, tapi lebih kaya Utsman. Kemudian Abdurrahman bin Auf kita lihat juga, mereka adalah orang-orang yang kaya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang paling zuhud di umat ini. Itulah para sahabat. Ya, jadi kalau kita pakai istilah tadi atau definisi tadi, zuhud itu adalah meninggalkan dunia, maka ini adalah kesalahan. Jadi sebagian orang itu menganggap bahwa ini kalau misalkan status sosmed itu ngeposting ilmu dunia, wah ini tanda futur. Sekedar memposting sesuatu yang tidak terkait dengan faedah ilmu agama misalkan. Sebagian penuntut ilmu demikian. Ini adalah kesalahan.
Ya, akan tetapi zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi walaupun itu adalah perkara dunia yang hukum asalnya mubah, tetapi kalau misalkan orang tersebut meniatkan dengan perkara mubah itu ya untuk menyiapkan bekal di akhirat, maka ini tidak keluar dari definisi zuhud. Jadi para sahabat yang bekerja sampai Masya Allah, Allah berikan kekayaan kepada mereka, kita lihat mereka menjadikan pekerjaan mereka itu untuk yakni mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, untuk mendukung dakwah Islam, untuk agar bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah yang terkait dengan harta, bisa sedekah, bisa haji, butuh kemampuan ya, dan seterusnya, butuh yakni menyokong dakwah dan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hal-hal mubah yang mereka lakukan tersebut mereka niatkan untuk yakni apa? Untuk bekal akhirat mereka. Jadi ketika seseorang misalkan di zaman ini, kita contohkan mahasiswa misalkan, antum ketika sudah masuk kuliah, kemudian di tengah-tengah kuliah kemudian baru sadar bahwa oh ya ada ilmu agama ya yang harus kita pelajari. Selama ini anak kemana saja, gitu ya. Kemudian mulai semangat untuk menuntut ilmu agama, maka selama jika ilmu dunia antum tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk kaum muslimin, antum tidak sedang kuliah di fakultas sihir misalkan. Kalau di fakultas sihir kan jelas antum harus keluar, betul tidak? Ya, jadi kalau misalkan itu fakultas yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu dunia yang mubah, ya, engineering, kedokteran, habis itu matematika, kimia, nggak tahu kalau fisika ada manfaatnya atau tidak, ada ya insyaallah. Jadi selama itu adalah ilmu-ilmu yang mubah, maka ubah niat kita mempelajarinya. Tetap bisa di situ, tetap selesaikan kuliah tersebut dalam rangka birrul walidain, dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu akan sangat membuat sedih kedua orang tua kita kalau kita putus di tengah jalan seperti itu. Ya, dan orang yang terbiasa putus di tengah jalan nanti kedepannya akan lebih mudah untuk putus di tengah jalan juga. Dia kuliah mendeokan sendiri misalkan ya, tidak melanjutkan diri sendiri sampai di DO misalkan. Kemudian dengan tujuan ingin mempelajari ilmu agama misalkan, ketika dia mempelajari ilmu agama, ketika dia stuck sedikit dia juga akan putus di tengah jalan. Ya, jadi yang terbaik adalah ketika misalkan baru dapat hidayah ketika di tengah-tengah kuliah, maka teruskan kuliah tersebut selama itu yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Minimalisir kemaksiatan yang ada di kampus misalkan, ikhtilat misalkan, itu minimalisir. Kemudian niatkan menuntut ilmu dunia tersebut adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin sembari mempelajari ilmu agama. Ya, sembari mempelajari ilmu agama. Jadi ini adalah yang terbaik kalau sudah berada di tengah-tengah yakni kuliah tersebut. Kalau antum baru lulus SMA, ya silahkan, ini masih bisa memilih dari awal, ana mau fokus ke ilmu agama saja. Silahkan, itu kalau minat antum ke sana ya sudah. Tapi kalau antum sudah berada di yakni sebuah universitas misalkan belajar ilmu dunia misalkan, selesaikan. Jadi ini adalah yang terbaik. Karena apa? Karena kaum muslimin, umat Islam itu juga membutuhkan ilmu dunia. Dan bisa jadi ya amalan terbesar kita yang pahalanya besar itu bisa jadi berasal dari ilmu dunia yang kita manfaatkan untuk kaum muslimin. Jadi kalau kita bisa belajar ilmu dunia di kuliah kita, habis itu belajar ilmu agama, maka tidak masalah. Ya, banyak juga orang-orang yang bisa memahami ilmu agama walaupun yakni tidak fokus atau tidak full time di universitas yang mengajarkan ilmu agama misalkan, itu ya sangat bisa diraih insyaallah taala. Jadi yang namanya zuhud itu bukan sekedar kemudian meninggalkan dunia, tapi yang namanya zuhud adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita pastikan sesuatu tersebut bermanfaat untuk akhirat kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ternyata sesuatu tersebut misalkan hal yang haram, nah ini berarti apa? Sudah keluar dari definisi zuhud. Karena ini adalah hal yang haram, jelas tidak bermanfaat, bahkan memadaratkan akhirat kita nanti. Kalau kita melakukan sesuatu yang mubah, tetapi kemudian ini masuk dalam perkara yang sia-sia, sebenarnya hukum asalnya mubah, tapi itu termasuk perkara yang sia-sia karena
jika ditinggalkan itu lebih baik, misalkan ya, main game misalkan. Dengan asumsi tidak ada keharuman di game tersebut. Kalau ada keharuman itu jelas masuk yang kemaksiatan tadi. Tapi kalau misalkan main game yang mubah misalkan, tapi itu perbuatan menyia-nyiakan waktu, ya, maka ini keluar dari definisi zuhud. Jadi tidak masalah kita melakukan sesuatu yang hukum asalnya mubah, tapi kalau kita niatkan itu untuk akhirat kita misalkan yakni berolahraga, main bola misalkan, dengan tentunya menutup aurat ya. Kemudian kita niatkan itu untuk supaya kita sehat misalkan. Atau kita tidur tapi niatnya adalah untuk yakni supaya kita bisa semangat nanti dan segar untuk beribadah dan menuntut ilmu syar'i, maka ini adalah masuk dalam kategori zuhud. Jadi yang namanya zuhud itu bukan kemudian meninggalkan dunia seluruhnya. Bukan yang namanya menceraikan dunia. Kemudian akhirnya apa? Bajunya compang-camping. Habis itu, tidak mau tidur di atas kasur. Kenapa? Di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada kasur. Taib, antum duduk di mana nih sekarang di masjid? Di atas karpet, betul tidak? Masjid dulu di Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pakai karpet, tapi langsung tanah. Jadi silahkan enggak ya? Itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang salah. Jadi yang namanya zuhud itu adalah ketika kita memastikan apa yang kita lakukan tersebut itu bermanfaat nanti di akhirat. Tentunya yang masuk pertama kali di situ, perbuatan apa saja yang masuk di situ, tentunya adalah amalan ibadah kepada Allah, menuntut ilmu syar'i, ya, amalan-amalan ketaatan baik yang wajib ataupun yang sunnah. Itu yang pertama kali masuk dalam definisi itu. Tapi perkara mubah itu juga bisa masuk di situ kalau kita niatkan itu untuk yakni manfaat untuk kita dan orang lain ya di dunia dan di akhirat. Kemudian bagian kedua dari definisi zuhud adalah kita pastikan bahwa yakni perhatian terbesar kita dari hati kita itu adalah masalah akhirat. Jadi jangan sampai yang kita lakukan misalkan ana khalas yakni ana cukup sholat 5 waktu saja, puasa yang wajib saja, puasa Ramadan, adapun menuntut ilmu syar'i kayaknya bukan amalan ibadah yang cocok untuk anak. Amalan ibadah anak saja, yakni ibadah yang anak mau rutinkan adalah mencari nafkah, diniatkan untuk menafkahi keluarga. Jadi apa? Dari pagi sampai malam apa yang dilakukan? Kerja. Tapi Ustadz, kerjanya anak itu sudah anak niatkan supaya mendapatkan manfaat di akhirat. Kan antum bilang ini masih masuk dalam definisi zuhud? Tidak. Kenapa? Antum kerja dari pagi sampai malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kapan menuntut ilmu syar'i? Betul? Ini sebenarnya adalah tujuan utama antum adalah mencari dunia. Kan tapi antum membarengi dengan niat itu belum cukup. Tetap harus ada waktu-waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu syar'i. Waktu-waktu yang digunakan untuk baca Quran, tilawah. Ini untuk tilawah saja misalkan, tidak ada waktu. Jadi harus ada dua bagian dari definisi ini, itu definisi dari zuhud. Jadi ketika seseorang itu zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintainya. Ya, karena dia merupakan yakni orang yang telah menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya dia hidup di dunia ini sesuai dengan yakni hikmah yang Allah tetapkan dari penciptaan jin dan manusia. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka orang-orang akan mencintaimu. Jadi ketika seseorang itu zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain, yakni dia tidak ingin merebutnya, dia tidak ingin mengambilnya, dia tidak ingin merampasnya, bahkan dia memiliki izzah. Ketika saudaranya memiliki harta, saudaranya memiliki yakni pekerjaan yang bagus misalkan, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kemudian berusaha untuk merampasnya atau mengambil dari tangan orang lain tersebut. Akan tapi yang menjadi tujuan utama dia adalah bagaimana kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara kita punya harta, Masya Allah.
apa yang harus kita lakukan supaya Allah ridho kepada kita. Kalau kita hasad sama dia, Allah nggak ridho sama kita. Tapi kalau kita senang terhadap apa yang Allah tetapkan untuk saudara kita, ya boleh. Kalau kita terinspirasi, tersemangati, masya Allah, ini kawan kita bisa apa namanya itu dalam perkara yang kebaikan gitu misalkan ya. Dalam perkara kebaikan misalkan dia sudah hafal Quran, dia sudah misalkan paham ilmu syar'i banyak misalkan. Kemudian kita tidak ingin merampasnya dari dia, akan tapi kita ingin berada di level seperti dia. Kita terinspirasi. Ini masuk dalam fastabiqul khairat. Ini masuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini tidak masalah. Ya, jadi ketika seseorang itu melihat apa yang ada di tangan orang lain, maka dia kalau memang sudah zuhud terhadap dunia, ini sebenarnya makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan ini bagian kedua setelah tadi menjelaskan tentang zuhud terhadap dunia. Kalau dia sudah zuhud terhadap dunia, yakni kalau dia memikirkan tujuan utamanya dia yang menjadi POV terbesarnya, POV. Apa itu POV? Ya, entah kenapa di apa namanya video-video itu banyak POV, bahkan yang faedah dakwah begitu ya, itu banyak POV. Ini istilah apa lagi ini, betul tidak? Ini soft spoken. Jujur li Anda tidak paham. Pakai bahasa-bahasa jaksel, ha? Jadi sampai mana tadi? Sampai lupa Anda. Mau bilang apa tadi Anda ya? Hah? Iya, dari tadi kita bahas zuhud. Iya, nah, zuhud di tangan manusia. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ketika yakni kita menjadikan tujuan utama hidup kita itu adalah menyiapkan bekal untuk akhirat, maka kita tidak akan kemudian yakni kita akan ingat ketika ada kawan kita, keluarga kita, kerabat kita, orang lain secara umum diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta dan seterusnya, harta dunia, maka kita akan lebih mudah untuk mengingat apa yang Allah wajibkan untuk kita lakukan saat itu. Apakah kita akan hasad? Apakah kita akan merampasnya dari orang tersebut? Apakah kita kemudian tidak ridho? Ya, atau apakah kita malah yakni mendoakan keberkahan kepada orang tersebut supaya hartanya diberkahi, supaya dia tidak mendapatkan fitan atau ujian atas kenikmatan yang telah Allah berikan tersebut. Ya, maka ini adalah zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jadi ini kalau kita terapkan, terutama misalkan sesama penuntut ilmu, sesama dai misalkan, ketika kita melihat misalkan dai lain dakwahnya lebih ramai, ini standarnya dunia ya. Kalau kita misalkan yang terlihat dunia, padahal harusnya yang tadi kita katakan, ketika kita melakukan sesuatu, tujuan utama kita bukan dunia tapi menyiapkan bekal di akhirat, betul tidak? Tapi yang kelihatan kan apa yang tampak di dunia. Misalkan ada yakni dai lain, misalkan ustaz lain, ulama lain misalkan, dakwahnya lebih ramai, atau apa, sosmednya, followernya lebih banyak, atau apapun itu terserah, masalah-masalah dunia, maka apa yang akan kita lakukan? Kita hasad atau kita malah justru senang? Bukankah kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk menyampaikan risalah, bukan tujuannya adalah supaya orang-orang mengikuti kita, betul tidak? Nah, jadi kalau kita selalu ingat poin ini, maka insya Allah banyak dari masalah dakwah itu akan bisa dihindari. Karena banyak masalah dakwah itu ya berasal dari hasad. Banyak masalah dakwah itu berasal dari tidak ridho kalau orang lain itu yang memberikan hidayah atau menjadi wasilah hidayah kepada masyarakat. Tidak ridho lembaga lain yang menjadi wasilah hidayah kepada masyarakat. Harus lembaga kita, harus ulama kita, harus ustadz kita, atau harus ana misalkan. Ini berbahaya. Ini tidak zuhud berarti. Berarti tujuan utamanya yang dia lihat itu bukan akhirat, akan tapi dunia. Ini berbahaya. Jadi para ulama makanya mengatakan ya, seperti apa namanya di dalam kitab yang mensyarah hadis yakni dua serigala yang kelaparan, para ulama menjelaskan bahwa ketamakan terhadap dunia dan menjadikan
yakni agama atau ilmu agama sebagai kendaraan untuk ketamakan tersebut, ini lebih buruk daripada ketamakan terhadap dunia tetapi menjadikan dunia sebagai kendaraan. Jadi ketamakan terhadap dunia tapi menjadikan ilmu agama sebagai kendaraan. Yani dengan ilmu agamanya dia pengen menjadi Syekhul Masyayikh. Dengan ilmu agamanya dia ingin menjadi Mufti Diyar. Dengan ilmu agamanya dia ingin diakui sebagai Syekhul Islam. Dengan ilmu agamanya dia ingin menjadi udah banyak lupa ya. Dulu perbendaharanya banyak, betul tidak? Mufti Diyar, Syekhul Islam, Ustadzul Asatidzah, Doktorud Dakatiroh. Baik. Jadi dengan ilmu agamanya dia ingin mencapai derajat yang ingin intinya dilulukan oleh manusia. Ini lebih buruk daripada kalau dia menjadikan dunia untuk mencapai derajat tersebut. Ya. Dengan hartanya dia ingin dilulukan manusia. Ini buruk. Akan tapi dengan ilmu agama dia ingin dilulukan manusia, ini lebih buruk lagi. Ya, kenapa? Karena ilmu agama seharusnya membuat dia menjauhi hal tersebut. Kalau dunia kan memang sifatnya melenakan, betul tidak? Tapi ilmu agama harusnya membuat dia menjauhi hal tersebut, tapi malah justru dia gunakan untuk melakukan hal tersebut. Ini lebih berbahaya. Baik. Ini belum azan memang atau masih 6 menit mungkin ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ini sabda Nabi Muhammad SAW cuma 2 kalimat yang ringkas sekali, akan tetapi ini mencakup keseluruhan dari din. Jangan anggap hadis ini cuma membahas tentang zuhud. Nah, membahas tentang zuhud secara zahir, akan tetapi ini sebenarnya adalah keseluruhan dari bab-bab agama. Bukankah keseluruhan dari yakni apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jadikan akhirat sebagai tujuan utama? Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi kita sebutkan telah menjelaskan bahwa hikmah kita diciptakan itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tapi tadi ya, walaupun kita sudah paham kita harus menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, tapi jangan kebablasan yang tadi kemudian meninggalkan dunia. Itu bukan definisi zuhud. Meninggalkan dunia secara 100%, baju compang-camping misalkan ya. Kemudian memiliki prinsip anti kemapanan. Wah, apalagi betul tidak? Kalau orang lain itu anti kemapanan karena teori-teori mereka ini anti kemapanan. Kenapa? Karena zuhud, Ustaz. Masya Allah, betul tidak? Nah, ini tidak boleh seperti ini. Tapi harus perhatikan, badan antum juga punya hak, keluarga antum juga punya hak. Ya, jadi ini bukan bukan yang dimaksud dengan zuhud dalam din, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.